Pertanyaan dada. Oke, selamat sore semuanya. Nama Bapak Surya dan Pak. Selamat datang. Selamat sore. Selamat datang di podcast perdana Gekrab Badung. Nah, untuk mengawal ini, kita rencana mau bikin podcast secara simultan, ini berkelanjutan dengan mendatangkan beberapa narasumber, baik dari Gekrab sendiri maupun dari teman yang bergabung di dalam gerakan ekonomi kreatif ya begitu ya. Oke, pertama-tama apa sih itu Gekrab? Patut bisa dijelaskan sedikit tentang Gekrab supaya teman-teman audiens juga paham tentang Gekrab itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih moderator. Sama-sama. Plus pas, Nah, plus kita ngobrol sekarang aja sendiri moderator gitu. moderator sekalian kita pas tentang kita ya. Ya. Baik, Gekrab ya itu adalah gerakan ekonomi kreatif ya itu merupakan sih ini yang dibuat oleh Tumpang yang melihat bagaimana untuk pelaku ekonomi kreatif ya di tingkat daerah yang untuk bisnis organisasi yang sudah memperhatikan khusus di bidang ekonomi kreatif. Jadi ada 17 bidang sebetulnya di ekonomi kreatif itu yang teman-teman sudah bikin yang lengkap. Harus segala bentuknya jadi aktif untuk mendukung biar besar kegiatan semua banyak. Teman-teman bisa aktif. Oke. Nah, di Badung sendiri Pak, rencana eksekusi programnya awal dari mana dulu nih kita eksekusi program ini? Kemarin kita sudah ada beberapa pertemuan nih dengan pengurus harian Gekrab Badung. Mungkin itu bisa jelaskan dulu biar teman-teman juga yang tidak ikut rapat kemarin biar tahu juga nih programnya ke depan. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat dari visi-misinya Gekrab Badung, ini kita mengacu kepada hasil rapat sebelumnya Gekrab WPD Indonesia dan di visi-misinya salah satunya adalah bagaimana kita itu bisa membuat edukasi digital dan jadi membuat ilmu dalam bentuk seri Film ya? bisa film, kemudian podcast seperti sekarang yang kita di awal. Nah ini supaya bisa kita sebarkan ya dunia digital. Jadi ini salah satu bentuk program. Kalau saya sendiri ya, itu kita coba harus. Ya mungkin kita mulai dulu lah. Mulai dulu lah. Semua temanya nanti kita masukkan. Dan penyempurnaan kan bisa belakang. Ya, kemudian. Oke. Nah sekarang saya kasih kesempatan buat teman Surya dan Surya dulu. Surya ini memang sudah lama berkecimpung dalam dunia kreatif sebenarnya, dalam pergaulan anak-anak muda, Gen Z itu. Nah kira-kira apa bayangan Surya tentang Gekrab itu sendiri, Surya, yang mungkin kita semua kan banyak sekali kreatif hub, kemudian ada gerakan kreatif, kemudian ada juga apa yang di Denpasar itu yang digawangi sama Pak Tu Lengkong itu ya punyanya. Nah masing-masing pemerintah juga punya gerakan Bekraf namanya, ada ekonomi kreatif. Nah di bayangan Surya itu apa sebenarnya Gekrab itu kalau boleh dari mindset Surya itu sendiri? Kalau dari saya pribadi sih berbicara mengenai kreativitas ya. Ya betul. Kita tidak bisa mengkategorikan bahwa ini kreatif A, ini kreatif B. Ya. Semua pasti dalam sama kreativitas ya. Ya. Hanya saja tentu perlu apa yang harus dimunculkan, apa yang bisa kita istilahnya untuk memajukan kreativitas ini biar lebih terorganize. Ya. Nah, itu fungsinya kenapa ada Gekrab Badung ini gerakan ya. itu menurut saya sih. Oke. Kira-kira
bidang apa aja yang masuk dalam industri Gcraft ini kalau boleh dijabarkan sedikit. Apakah, nah kita kan banyak banget ini apa namanya eh, organisasi-organisasi, ada organisasi seperti misalkan yang di pemerintah juga sudah ada itu, Ya, ya. di pemerintah juga sudah ada supaya nanti tidak overlapping ya. Kira-kira apa bayangan Surya itu yang bisa dimasukkan di program-program Gcraft ke depan ini tuh? Kalau dari saya pribadi sih tidak ada namanya overlapping ya. Ya, Tapi yang ada tuh koordinasi. koordinasi. Jadi ketika pemerintah sudah memiliki apa yang menjadi tema mereka untuk di gerakan kreatif ini, Heeh. dan ketika di Bandung sendiri juga ada sih, misal nih, oh akhirnya sama ya, udah itu kita koordinasikan Kolaborasikan, dan akhirnya kita kolaborasikan. betul. Nah, supaya muncul juga ada talenta-talenta baru juga nih di Bandung sendiri. Kalau kita berbicara Bandung ya. Ya, ya, oke. Nah, lanjut giliran Bro Bro Pur nih. Ya, Bro Pur nih. Nah, sebagai anak muda ya, apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini kita berbicara industri kreatif gitu. Nah, korelasi industri kreatif ini dengan industri usaha mungkin bisa Bro jabarkan sedikit apa sih yang bisa kita dapatkan dari gerakan ini yang mungkin ya muaranya adalah apa namanya di samping kita melestarikan budaya yang kita miliki tentu kan ada sumber tema-tema bisnis juga yang harus digerakkan dalam bidang ini. Nah, sedikit opini dari Pupur nih tentang gerakan ini kira-kira Bro? Ya, kalau menurut saya kembali kepada Gcraft itu sendiri. Ya, Gcraft itu kan gerakan ekonomi kreatif ya, betul. yang mana kita dituntut atau kita sebagai organisasi sosial gerak dalam menyupport anak-anak muda atau generasi-generasi yang akan datang, gimana caranya agar lebih kreatif ke depannya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya semua pekerjaan, semua bidang itu sebenarnya itu dan itu bisa di sini adalah gerakan kreatif ini bisa mempackagingnya, membungkusnya secara kreatif agar produk atau jasanya itu lebih kelihatan bagus, menarik dari segi pandang customernya itu. Jadi segala sesuatu itu bisa di packaging. Kalau disambungkan apalagi dengan usaha yang saya jalani, yang mana itu bergerak dalam bidang hospitality, Masuk ke ya, dalam dunia masuk kreatif juga. masuk juga itu sebenarnya. Kreatif Jadi kan itu lebih ke ide ya, lebih, lebih ke ide ya bro. Ya, ya. Terus gimana ya? Karena ini kan kita perlu fully form juga tentang menjelaskan gerakan ini supaya ide-ide itu bisa tersalurkan. Karena hal-hal kreatif itu kita bicaranya sangat luas banget ya. Ya, ya. Karena kalau kita berbicara industri kreatif itu Luas ya. ya luas banget ini cakupannya. Tidak melulu tentang satu bisnis semata kan, Iya. tapi juga tentang aktivitas sosial masyarakat kayak menari, menabung segala macam itu masuk industri kreatif dan juga perfilman ya yang kemarin dibahas itu berikutnya. Nah, itulah kita berbicara satu fokus dulu ke film misalkan. Nah, film-film pendek kemarin itu ada tuh apa namanya industri perfilman itu. Nah, kalau kita berbicara film salah satu industri kreatif juga. Ya. Cuman kalau kita nyebut film itu bahasanya kan luas banget Luas, nih. ya. Padahal di zaman digitalisasi saat ini masyarakat semua bisa bikin film pendek kayak feed story dan segala macam. Nah, ini mungkin yang perlu kita bahas sedikit pada program-program gitu. Tapi film apa gini, film apa video pendek? Apa bedanya film sama video pendek kira-kira ya? Ini kan kita ngobrol biasa aja ya. Biar nggak terlalu apa tuh namanya memfokus mengarah A sama B seperti itu aja. Dapat jadi gini. Nah inilah menarik sebenarnya ya. Jadi pada saat kita nyusun program, biar karena barunya bentuk organisasi ini di Bandung, nah, kita mengawali di seperti apa nanti yang akan kita jalankan. Nah, diskusi sebelumnya dengan
PPD, buku Lingkom itu dia menjelaskan dari banyaknya subsektor yang ada di ekonomi kreatif ini. Jadi yang belum banyak bergerak istilahnya itu perfilman. Perfilman. Nah, ini menarik sekali. Nah, dunia perfilman itu membayangkan itu kan cerita film-film yang kayak Hollywood gitu ya. Iya, sudah. Itu setahun berat sekali nih. Padahal ya seperti tadi uh, dia, dia sampaikan kita setiap hari membuat video Video. reels, kemudian cerita ya story, kemudian nonton juga di YouTube. Nah itu semua dalam bentuk video-video yang tinggal nanti skripan yang tadi itu. Nah apa bedanya film sama video yang biasa dibuat? Nah, ini menarik. Nah itulah salah satu nanti yang akan kita buat programnya. Nanti salah satunya mungkin kita akan undang dari segi bentuk podcast ini. Kemudian berikutnya kita Seminar ya? Seminar. Seminar. kemudian Kita nyari narasumber kan, narasumber. prakteknya dalam workshop ya. Kemudian mudah-mudahan bisa sampai kita mengadakan kompetisi ya di tingkatnya Bandung misalnya Ya. si video pendek atau video yang paling banyak biasanya kan ya, Ya, video video. Seru-seru tuh. ya video-video kreatif dari teman-teman banyak yang lucu juga. Itulah mungkin yang kita harapkan menjadi salah satu program di Bandung ya mendukung dari program BPD juga di Bali sehingga ini saling terkait ya. Ya. Nah itu nanti lebih khusus kita bahas. Terus, Sudah ada kira-kira narasumber yang akan kita undang ini, Pak? nah ini Udah ada ini nggak? saya Clue-nya mungkin ya. Ya, Karena kemarin saya dengar sih, nah, peralatan podcast kita juga ini disupport sama kita Sinar ya. Nah, Sinar Foto ya. Nah, karena beliau Sinar Foto siapa yang nggak tahu Sinar Foto, karena industri kreatif itu terlepas dari fotografi ya kan. ya. Nah, apalagi kita berbicara film. Nah, sudah pada sempat ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Kira-kira apa insight dari beliau tentang gerakan ini juga? Nah, kalau saat diskusi itu jadi kita menjelaskan bahwa Club sudah berdiri ya dan membutuhkan support tentunya Ya. dari yang berpengalaman jadi Pak Mul yang memang pengalaman di dunia kreatif tapi jual peralatan lengkap kemudian sering juga mengadakan event-event Ya. yang di fotografer-fotografer di sini khususnya. Nah itu sangat mendukung program ya. Kemudian bagaimana bentuk kedepannya tentunya nanti kita harus lebih detail lagi kita bincangkan Ya. dan kita akan kolaborasi untuk kan ini penting ya. Ini saya juga dari teman-teman pengurus lihat kita bantu kita bahkan yang jelas sih ya di sini sangat mendukung sekali apa yang bisa dibantu. Seperti saya sampaikan tadi fokus kita misalnya di videografi ini juga sudah sangat aktif ya. Kita pun sudah sering di Bali itu sudah sering ada event videografi ini yang dalam bentuk film ya kita gerakan Ya. ini awal yang bagus harapannya ini nanti benar jalan ya harus support Ya. Ya, semoga ada sesuatu yang bisa didapat dari program seminar ini, terutama Pak Dedian, karena kan pengen itu dari gerakan kreatif ini masyarakat itu aware tentang aktivitas yang mereka lakukan itu sebenarnya bisa memberikan dampak terhadap perekonomian secara personal, baik usaha dan lain sebagainya. Jadi ini kan mereka cuma tahu hanya how to make video pendek seperti story, feed dan segala macam, tapi tidak pernah memaksimalkan potensi yang ada sebenarnya. Dengan kemudahan media sosial yang ada itu kan lebih gampang sebenarnya. Cuman tidak banyak yang teredukasi, lebih banyak ke hiburan semata jadinya. Kan gitu ya. Ini pentingnya literasi, Ya, literasi digital dalam hal ini perfilman yang akan kita lakukan kan. Ya, Artinya tentunya akan memunculkan talenta-talenta yang lebih profil lagi, yang lebih jelas arahnya nanti gimana. ya betul. itu menarik ya. Baik, menarik. ini juga ada beberapa anak muda yang bergerak dalam bidang ini juga kan dia bikin video awal-awalnya. Terus tiba-tiba kayaknya ini menarik gitu loh. Ya. Senang Jadi bikin viral. tapi cuma gini aja menarik biasa aja. Tapi belum ada penghasilan dia dari video itu. Alangkah bagusnya dengan seminar ini kita adakan, mungkin dia akan bisa memaksimalkan talentanya dia itu untuk bisa menghasilkan
pundi-pundi uang lah. Ya, Oke. ini udah pelaku kan? Iya, iya. Pelaku yang sudah sukses. Kemudian tinggal kata nanti apa yang bisa kita support ya, ini yang sama memang yang paham, Ya, kemudian itu kuncinya. latih sehingga dia bisa lebih maksimal. Yes ya, Ya, demokrasi. Ya, menjauh lebih bermanfaat. Itu terus. Ya, ya. oke. Ya. Rencananya ini Pak, programnya akan dieksekusi bulan ini atau bulan depan ini? Supaya ini. Nah, terus targetnya kita ini apakah memang user langsung atau publik? Jadi apakah memang dari anggota Gcraft sendiri atau memang kita publik Pak, beserta seminarnya nanti Pak? Nah, ini yang perlu dimantapkan lagi ya. Secepatnya sekarang udah pertengahan ya. Dalam terakhir, Terakhir. Jadi itu harus kita segera eksekusi. ya. Di seminar tadi, nah tentunya dimasukkan dari teman-teman. Yang jelas sih kita maunya open ke publik ya, jadi sehingga nanti lebih banyak. Jadi keterbatasan dari tempat, nah itu yang mungkin kita perlu. Kita batasi dulu lah. Batasi jumlah berarti ya. Walaupun kita buka untuk publik, cuma batasi jumlah peserta kan. Itu ya, itu menarik nanti ya. Oke. Itu bagus, bagus. Mungkin ada yang perlu bisa disampaikan, mungkin kalau ada yang mau bergabung dalam gerakan ini, mungkin dalam bentuk ajakan Pak Tut, supaya bisa lebih banyak namanya anggota Gcraft atau tidak mereka Bisa kita gaungkan lah, Ya. lebih besar gaungnya lagi untuk Gcraft ini. Oke, kita sekali ya, kita Gcraft, kemudian kita juga belum istilahnya merekrut tahan, kita baru urus dari beberapa orang ini. Tentunya karena sambil belajar ya, saya mengundang teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, terutama nanti program kita ini di bidang videografi, ya sinematografi, fotografi ini ikut bergabung di kita, kemudian baik dalam bentuk langsung atau pasif yang sangat kita harap supaya bergabung ya, karena nanti itu yang akan kita namanya ini itu yang kita buatkan programnya, kemudian kita langsung itu pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini, sehingga kita akan duduk bareng ya, nanti kita bikin acara duduk diskusi mulai dari masalahnya apa, kemudian ide-ide itu kita gaungkan, jadi nanti kita bisa kerjasama ya dengan pemerintah. Kita itu sangat baik sekali. Kekuatan kita di Gcraft Bandung ini adalah kalau saya sendiri melihat bahwa kita ini organisasi yang istilahnya ada urusan di tingkat pusat, kemudian di tingkat daerah, di Bali sampai ke kabupaten kota ini. Nah, di Bali sudah berbentuk beberapa ya kita ini yang sudah itu, sehingga nanti inilah yang menjadi kekuatan kita bahwa jaringan kita ini kuat. Apalagi di bawah lihat Kemenparekraf, Ya, ini tentunya akan sangat mensupport program-program ekonomi kreatif. Nah, inilah yang mungkin kita bisa kolaborasikan dengan teman-teman semua masyarakat yang begitu. Yuk bareng-bareng kita buat gerakan untuk ekonomi kreatif ini agar bisa kita jadi lebih. oke, siap. Itu aja ya mungkin ya untuk mengawal ini. Karena ini podcast perdana ya. Ya. Jadi semoga nanti kita bisa menghadirkan topik-topik yang menarik ya, yang memberikan dampak positif buat masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif tentunya ya. Ya, selain itu jadi kita bisa lebih tahu lagi apa sebenarnya yang diinginkan oleh pelaku ekonomi kreatif ini. Ya, supaya nanti lebih positif lah kreatif. Sih. Oke, demikianlah tadi bincang-bincang singkat kita bersama teman-teman di pengurus Gcraft Bandung. Semoga harapan kami dengan gerakan ekonomi kreatif ini akan membawa dampak yang positif terhadap perekonomian dan juga menjaga pelaku-pelaku seni kreativitas tetap ya kedepannya kan gitu. Apalagi ini sudah berujung tahun, tentu ada juga apa namanya perhelatan politik, sudah pasti akan terjadi
gerakan, gesekan dan sebagainya. Semoga negara kita tetap aman ya, dan industri kreatif tetap bisa menjadi gerakan yang menjadi pondasi ekonomi bangsa tentunya. Itu yang kita harapkan. Oke. Demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti sampai ketemu lagi di podcast mendatang dengan narasumber yang lebih yang tepat ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Haji, terima kasih.